Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa dan penolong hidup kami yang setia. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali di akhir, mendekati bulan yang akhir ini. Saat ini kita memasuki di minggu yang keempat, dan satu kebahagiaan yang penuh yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita untuk menerima suatu kebahagiaan yang dari Tuhan, bukan kebahagiaan dari dunia. Karena kebahagiaan dari dunia seringkali mengecewakan, tetapi kebahagiaan itu tidak diukur dari betapa banyaknya harta yang kita miliki, betapa limpahnya, bahkan juga kedudukan yang tinggi yang kita peroleh. Bukan terukur dari itu, tetapi sekalipun dalam suatu pergumulan hidup, bahkan penderitaan bersama dengan Kristus, tetap ada suatu otoritas menjadi suatu milik yang penuh ketika kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Dan saya sampaikan selamat untuk keluarga Taroreh Rumagit yang juga telah Tuhan anugerahkan seorang cucu bagi Bapak Joni dan Ibu Linca, dan juga khususnya ini adik dari Naomi dan Salom ya, dan juga siapa Yonat Timothy ya, dari Timothy ya. Pak Gembala sampaikan selamat ya, kalian beroleh adik satu lagi, Tuhan karuniakan. Sudah dikasih nama belum? Sudah. Namanya siapa? Eliasa. Jadi sekali lagi selamat. Mungkin saat ini belum ada orang tua, yaitu Bapak Jack dan juga Ibu Sandra, tetapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menyampaikan turut berbahagia, menyambut dengan sukacita atas kelahiran laki-laki ya, putra, putri atau putra? Putra ya. Kalau Arab dokter bilang putri, akhirnya putra, iya. Jadi dokter sangka berdasarkan USG mungkin putri, tetapi ini Tuhan anugerahkan seorang laki-laki. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati khususnya orang tua dari anak Eliasa yang saat ini sudah pulang ke rumah ya. masih di rumah sakit yang di ujung di sana. Karena ada sedikit masalah di ibu, sehingga ibunya masih belum diizinkan pulang. Anaknya juga belum. Sama. Bayi belum. Puji nama Tuhan, kita tetap dukung dalam doa. Mana beberapa hari yang lalu membutuhkan pendonor darah A, dan puji nama Tuhan sudah tercukupi ya. Masih. Cuma 2 kantong, saya bilang 4 kantong, tapi tetap Tuhan sediakan. Haleluya. Langsung darah Kristus yang bercampur dalam kehidupan khususnya Ibu Sandra ya. Tetap semangat dan berserah kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang campur tangan. Amin. Puji nama Tuhan. Walaupun mungkin saya selaku gembala sidang di tempat ini belum sempat untuk membesuk, tetapi tetap penyertaan Tuhan terjadi ketika kami tetap berdoa bagi khususnya ibu diberikan kekuatan kesehatan setelah atau pasca melahirkan ya. Nama Tuhan, bayinya sehat ya Bu ya. Tuhan. Tak ada masalah. Nama Tuhan, saudara yang terkasih, sebenarnya tadi saya sudah persiapkan beberapa
waktu yang lalu, tetapi Tuhan ubahkan apa yang menjadi tema saya nanti mungkin di lain waktu ya saudara, dimana mengenai penundukan diri seorang istri terhadap suami ya saudara, khususnya yang dikupas dari 1 Petrus ya. Tapi hal ini Tuhan ubahkan tadi pagi sehingga apa yang menjadi rencana saya untuk saya sampaikan kepada kita sekalian, terlebih khususnya sebagai suatu pembelajaran untuk kita mentaati apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup ini. Kita langsung akan ajak saudara membuka di dalam Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Sudah menemukan semua saudara? Kalau sudah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Setelah hitungan ketiga ya saudara, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Silakan duduk saudara. Ini bagaimana kita melihat keluh kesah Ayub yang begitu merasakan beban itu begitu berat atau hidup itu berat, sehingga apa yang jadi pergumulan Ayub kita ketahui bersama dalam penderitaan yang harus dia alami ya saudara. Di Ayub pasal 7 itu ayat pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya saudara, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Saudara, saya ingin memberikan tema pada pagi hari ini adalah mengenai tenang ya saudara. Bagaimana kita mendapatkan, bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan ya saudara. Kalau dalam kuliah psikologi ya saudara, ilmu yang mempelajari mengenai jiwa ya saudara. Jadi ilmu psikologi ini tentu di sana dipaparkan untuk mendapatkan ketenangan itu, maka kita harus segala apa yang menjadi ingin kita jangan sampai salah, itu yang menjadi sumber untuk kita mendapatkan ketenangan ya saudara. Saya berusaha ingin mengkomparasikan antara ilmu pengetahuan, khususnya ilmu psikologi ya saudara, psikologi ini ya saudara, sehingga orang yang sudah mempelajari ilmu jiwa ya psikologi ini, maka dia memperoleh sebagai sarjana psikologi SPSI ya saudara. Dan orang yang memiliki profesi sebagai orang yang meneliti mengenai kejiwaan seseorang itu disebut psikiater ya saudara. Ketika
banyak orang depresi, banyak orang stres dan lain sebagainya akibat adanya ketidaktenangan. Sehingga Ayub katakan di dalam Ayub 3 ayat 26 ini dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Maka perlawanan dari ketenangan dan ketentraman itu apa saudara? Dikatakan yaitu kegelisahan yang timbul ya saudara. Dan begitu banyak orang manusia di zaman akhir ini, dua di antara tiga orang itu adalah pengidap sakit jiwa ya saudara. Jadi sakit jiwa ini bukan berarti dia adalah orang yang gila, enggak saudara. Orang yang depresi ya saudara, orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan ini ya saudara. Sehingga kegelisahan itu selalu timbul di dalam hatinya ya saudara, akibat tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman ya saudara. Apa yang dipelajari oleh para psikiater itu di dalam ilmu psikologi itu ya saudara, ketika seseorang tidak memperoleh ketenangan di dalam jiwanya ya saudara, alias mereka adalah orang yang tidak tenang ya saudara, karena dia memiliki kesalahan dalam keinginannya ya saudara. Jadi jangan sampai salah ingin, itu pemikiran dari para ahli, yaitu psikiater yang ada, sehingga supaya orang menghindari, supaya tidak mendapatkan sesuatu yang disebut dengan ketidaktentraman ya saudara dalam batinnya, supaya orang mendapatkan ketenangan di dalam batinnya, sehingga jangan sampai salah ingin ya saudara. Misalnya ketika dia berkata aku ingin kaya ya saudara, sehingga yang menjadi obsesi di dalam dirinya, yang menjadi fokus di dalam dirinya, kalau aku tidak kaya maka aku tidak tenang ya saudara dalam hidupnya. Sehingga dia selalu mengejar yang disebut dengan suatu hal yang dapat tercapainya keinginan tersebut ya saudara. Sehingga ketika dia tidak mencapai ya saudara, dia tidak bisa menikmati, misalnya melihat tetangganya telah memiliki mobil baru ya saudara. Apalagi kalau dia berpikir, wah ini adalah mobil yang aku idam-idamkan ya saudara. Sehingga ketika dia sudah memiliki mobil yang dalam notabene adalah mobil yang sudah berkelas di pandangan orang lain, tetapi dia tetap tidak bisa merasakan adanya kepuasan, sehingga dia tidak tenang dalam hidupnya ya saudara. Dan tentunya firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika seseorang tidak pernah ya saudara mau datang kepada Tuhan ya saudara. Ketika Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dikatakan di sana, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya saudara. Jadi apa yang Tuhan katakan untuk kita belajar, ketika kita belajar, tidak mungkin kita mau menjauh dari Tuhan ya saudara. Kita belajar, kita harus berusaha dekat-dekat kepada Tuhan ya saudara. Kita coba lihat di dalam firman Tuhan yang menyatakan hanya dekat kepada Elohim saja.
Di dalam Mazmur 62, saya minta Joses baca mulai ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dikatakan hanya dekat Elohim atau Allah saja aku tenang, ya saudara. Kalau para ilmuwan katakan bahwa jangan sampai salah ingin, ya saudara. Sehingga ketika suatu keinginan yang salah yang kita pilih, ya saudara, maka menimbulkan adanya ketidaktenangan, kegelisahan, ya saudara. Ketika kita sudah salah dalam memilih sesuatu yang kita inginkan, karena para ilmuwan berpikir, ya saudara, datang kepada Tuhanlah, maka kita nyatakan segala keinginan kita. Tetapi mereka tidak tahu yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber ketenangan itu, ya saudara. Ketika kita tidak mengenal Dia, ya saudara. Kalau misalnya saya sebagai seorang bapak, tidak mungkin kan orang lain datang mendekat selain daripada anak-anak saya misalnya. Mereka mengetahui apa yang menjadi kehendak saya ketika mereka mau datang mendekat kepada saya. Begitu juga ketika kita menyatakan diri kita dan mau datang kepada Elohim yang benar sebagai Bapa yang memperkenalkan diri di dalam Yeshua Masiah, di dalam Yesus Kristus putranya yang tunggal. Ketika Dia menyatakan diri, maka kita bisa mengenal Dia, kita dijadikan sebagai anak-anaknya, ya saudara, dalam anugerah Tuhan yang besar. Tentu ketika Dia menyatakan diri dan kita mau dekat kepada Tuhan, maka mengapa kita mendapatkan ketenangan, ya saudara? Karena kita tahu daripadanya ada keselamatan, ya saudara. Kita tahu ketika kita mendekat dengan Dia, menunjukkan suatu posisi penundukan diri yang sebenarnya yang harus kita kerjakan untuk kita mendapatkan ketenangan itu, ya saudara. Karena kita tahu ada keselamatan besar ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Tentu ada tuntunan. Kita masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera, ya saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Adalah rancangan yang penuh dengan suatu hal yang membuat kita sanggup memiliki ketenangan, ya saudara. Dan ketika ketenangan itu kita dapatkan, menyebabkan kita merasakan kita tentram. Berbeda dengan orang-orang yang berusaha bermeditasi, ya saudara. Mereka berusaha melakukan sesuatu yang disebut benar-benar suatu kondisi yang tenang, sehingga mereka harus bermeditasi jauh dari keramaian. Mereka harus tinggal di gua-gua, mereka harus tinggal di hutan, ya saudara, untuk mencari ketenangan itu, supaya mereka memiliki jiwa yang tentram, ya saudara. Sehingga mereka harus menyatu dengan alam, mereka harus bersatu padu dengan alam, agar jiwanya benar-benar mendapatkan suatu kedekatan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendekat kepada Dia, ya saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus, tidak melalui aku. Sehingga dengan berbagai cara, berbagai usaha, ya saudara, jangan kita samakan jalan berjumpa dengan Yesus itu sama dengan jalan menuju ke Roma, sehingga bisa dilewati sana, bisa dilewati sini. Ini mengenai pluralisme, saudara, keberagaman yang disebut dengan moderasi beragama, ya saudara. Sehingga
semua ajaran mengajarkan kebaikan, semua ajaran memang mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua. Ya, saya katakan kekristenan ini bukan agama, tetapi jalan untuk mengenal Kristus, ya saudara. Jadi sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya saudara, itu Kristen yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar keberagamaan kita yang tercatat di Kementerian Agama sebagai salah satu dari agama yang ada di Indonesia, dari 6 agama, ya saudara. Karena satunya itu, kalau dulu kita mengenal 5 agama, tetapi sekarang ada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kebatinan itu masuk agama, termasuk Konghucu itu juga agama yang ada di Indonesia. Jadi ketika seseorang mencari ketenangan dan ketentraman, ya saudara, tetapi apa yang semakin dia mencari dengan kekuatan diri sendiri, mereka tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Coba kita baca, Joses baca ayat 20 dari Ayub pasal 20. Puji nama Tuhan. Ayub pasal 20 ayat 20. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Sekalipun saudara, dia memiliki harta benda yang banyak, ya saudara, tetapi sesungguhnya dikatakan oleh Ayub bahwa ia tidak mengenal ketenangan di dalam batinnya. Sehingga bukan yang didapat itu ketenangan, ya saudara, tetapi justru terluput dengan membawa harta bendanya, ya saudara. Jadi ketika kita percaya bahwa ketenangan itu benar-benar lebih berharga dari harta, karena kita tahu bahwa harta itu adalah bonus, ya saudara, bahkan juga segala kedudukan serta kebahagiaan. Alangkah mirisnya saudara kalau para motivator katakan, kamu kalau nggak bahagia ya tinggalkan pasanganmu, ya saudara. Jadi ketika seseorang mengalami ketidakbahagiaan dalam hidup oleh karena disebabkan, ya saudara, seseorang tidak adanya ketenangan, sehingga jiwanya bergelora, saudara. Jiwanya ini tidak ada ketenangan, jiwanya ini selalu tidak tentram, karena tidak ada damai sejahtera dari Tuhan, ya saudara. Kalau di dalam kita coba melihat mengenai kehidupan yang ingin kaya, ya saudara, ingin menjadi kaya, apa yang terjadi, ya saudara? Bukan malah berkat yang terjadi ketika kita ingin diberkati, ya saudara. Amsal 28 ayat 20. Saya minta Joses kembali baca Amsal pasal yang ke-28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, Haleluya. tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya ini adalah orang yang percaya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu sama, saudara. Jadi orang yang percaya, orang yang memiliki suatu penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan, ya saudara. Ini adalah orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, ya saudara. Ketika orang sudah mulai mengandalkan dirinya sendiri, dia ingin cepat menjadi kaya, apa yang terjadi? Orang tersebut tidak akan luput dari hukuman, ya saudara. Jadi kalau
kita sanggup memanajemen, ya saudara, segala keinginan kita, ya saudara. Tentu berfokus kepada kedekatan kita kepada Elohim yang telah menyatakan diri bagi kita, yang telah mengenalkan diri siapakah Tuhan, yang dalam tanda petik sebagai manusia kita asalnya sebagai manusia yang berdosa. Minggu lalu Opak katakan dalam Roma 3:23 dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Karena apa saudara? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita sebagai manusia yang berbuat dosa, maka jalan kita adalah jalan yang gelap, jalan yang telah sebagai orang yang tersesat, saudara. Tetapi ketika kita menerima terang itu di dalam hidup kita, maka kita bersyukur kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, ya saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita sebagai milik kepunyaannya, ya saudara. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita untuk mendapatkan ketenangan ini, apa yang menjadi keinginan kita mendapatkan jiwa yang tenang, ya saudara. Kalau dunia katakan dalam ilmu pengetahuan yang ada bukan sesuatu yang salah, tetapi kalau kita rangkumkan menjadi satu hal yang sungguh-sungguh ada kebenaran di sana, yaitu ketika orang ingin benar-benar dia mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan? Yaitu jangan sampai kita ini salah ingin, saudara. Jadi salah ingin kita karena kita tidak mau datang, kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Maka apa yang kita inginkan itu adalah suatu keinginan yang terus menggebu-gebu, menggelora dalam kehidupan kita. Kita berpikir kalau kita memperoleh sesuatu yang disebut dengan materi dan lain sebagainya, kekayaan, kedudukan, tahta, ya saudara. Bahkan ada seorang yang mau menikah, ketika konsultasi dalam pranikah, ya saudara, apakah saya cocok dengan pasangan saya, ya saudara? Karena selalu tidak pernah ketemu antara saya dengan pasangan saya, ya saudara. Ini ya, pemuda-pemudi tidak usah bingung mencari jodoh, tetapi percayalah bahwa jodoh itu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Mau cari kemanapun, ketika Tuhan sudah tetapkan siapa yang menjadi pendamping dalam hidup kita, ya saudara. Karena kita tidak pernah berpikir, ya saudara, tetapi Tuhan akan menuntun, menunjukkan jalan ketika kita mau datang dekat dengan Dia, ya saudara. Saudara, kalau saya rasa ingin saya, saudara, saya ingin menyukakan hati jemaat, itu keinginan saya. Saya ingin selalu dekat dengan jemaat, ya saudara. Sehingga saya ingin membangun komunikasi dengan jemaat. Tetapi di kadang kala seperti itu, pergumulan saya ketika saya berdoa, Tuhan tidak izinkan, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak mau supaya saya selalu dekat dengan jemaat, tidak, saudara. Tetapi Tuhan juga ingin memproses jemaat supaya memiliki suatu kemajuan dalam rohani, sehingga tidak mengandalkan saya yang hanyalah manusia ini, ya saudara. Tentu saya sebagai gembala banyak kekurangan, ya saudara. Sehingga tidak selalu saya bisa hadir di semua lini kehidupan saudara, misalnya. Karena saya bukan Yahweh, ya saudara, saya bukan Elohim. Sehingga ketika ada salah seorang jemaat yang sakit, ya saudara, saya tahu di dalam roh saya berdoa, saya mendoakan. Tetapi apa yang menjadi kerinduan, ini contoh, misalnya ada si jemaat A, dia merindukan supaya saya ini bisa mendoakan dan langsung
secara cespleng itu sembuh ya saudara. Ketika saya berdoa dalam nama Yesus, maka segala penyakitnya ini terangkat. Tetapi ya saudara, ketika Tuhan tidak izinkan saya untuk datang atau hadir di orang atau jemaat tersebut, sehingga yang menjadi ingin saya ini tidak tercapai ya saudara. Jadi saya salah ingin saya itu saya hadir di rumah jemaat A ini untuk mendoakan untuk ya saudara. Tetapi di lain pihak Tuhan tidak berkehendak, alias atau tidak diizinkannya saya pergi ke jemaat A ya saudara. Karena kalau misalnya seandainya saya pergi, maka yang diperlakukan oleh jemaat A tersebut, misalnya saya dianggap sebagai penyembuh ya saudara, saya dianggap sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan, sehingga perhatian jemaat A ini menjadi teralihkan ya saudara, dalam pengertian tidak lagi berfokus kepada Tuhan tetapi mengharapkan kehadiran gembala ya saudara. Bukan berarti saudara tidak bisa untuk datang mohon bantuan doa kepada saya. Saya sangat senang, apalagi yang tadi saya katakan keinginan saya seperti itu. Demikian juga ketika saya memasak saudara, saya diingatkan Tuhan tadi pagi. Ketika saya memasak, saya berpikir kalau saya memasak ini dalam bagian saya ingin menyenangkan jemaat, maka saya sudah merasa lega bahwa saya sudah menyenangkan hati Tuhan ya saudara. Tetapi saya diingatkan kepada Marta yang menyibukkan diri ketika Tuhan hadir ya saudara. Sehingga hati saya ini tidak tenang saudara ketika saya memeriksa firman Tuhan. Apalagi Tuhan alihkan topik apa yang hendak saya sampaikan. Ini saya memiliki keinginan yang salah. Jadi salah ingin saudara. Inginnya saya supaya saya tidak terlambat ke gereja, saya bisa memasak dengan tepat pada waktunya. Kalau saya berpikir, saya masak malam aja supaya besok nanti bisa lebih tidak terburu-buru ya saudara. Sehingga dalam mempersiapkan firman ini tidak ada ketenangan di dalam jiwa saya. Saya berpikir, sudah jam 8 ini, sudah waktunya harus segera saya memasak. Apalagi kalau misalnya saya sudah menginginkan, mempersiapkan untuk memasak 2 macam ya saudara. Sehingga saya terjebak di dalam suatu keputusan saya yang salah. Ngerti ya saudara? Dalam pengertian saya ingin menyenangkan jemaat. Padahal misalnya jemaat tidak dikasih makan sekalipun, kalau pandangan ada gembala lain, kalau jemaat Gloria itu pulang gereja itu maunya cari makan. Saya tentang saudara, tidak seperti itu. Mereka mencari Tuhan, tidak mencari makan saya katakan. Tetapi mereka mencari Tuhan dan mendapatkan makanan rohani, mereka boleh dipuaskan. Itu karena keinginan kami, gembala dan juga Pak Onisimus sebagai wakil gembala, supaya kita bisa perjamuan kasih, bercengkerama satu dengan yang lainnya. Karena waktu 1 minggu itu seringkali hanya kita rasakan begitu sebentar ya saudara, pulang gereja langsung pulang semua, tidak ada tegur sapa satu dengan yang lainnya. Itu keinginan saya untuk bisa bersama-sama ada suatu persekutuan ya saudara, selain kita bersekutu di gereja. Karena untuk mengenal satu dengan yang lainnya kita kan harus dekat ya saudara, dalam pengertian kita bisa mengetahui apa yang menjadi masalah si A, apa yang menjadi masalah si B. Kalau tidak dekat, tidak mungkin kita bisa tahu. Demikian juga ini memberikan suatu inspirasi kebenaran bagi kita. Ketika kita dekat kepada Allah, kepada Elohim, maka kita sepenuhnya
menunjukkan suatu penyerahan secara total dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jadi ketika saya salah dalam memilih kehidupan saya, kita tentu tidak bisa salahkan Roh Kudus. Tuhan kan tahu saya harus dengan segera memasak. Tuhan cukup di sini, Tuhan sekian saya tutup untuk apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup, untuk saya bisa salurkan kepada jemaat. Ya saudara, kalau Tuhan katakan, oh jadi waktumu engkau ingin gunakan untuk menyenangkan jemaat, ya, bukan untuk menyenangkan aku, saya langsung bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, ya saudara. Jadi kita terjebak. Misalnya saya juga ketika melihat mama masuk ke gereja 9:30. Karena apa saudara? Karena begitu disibukkan waktunya dengan memasak dan lain sebagainya, ya saudara. Tetapi untuk hadirat Tuhan ini saja hanya sekitar tidak sampai 1 jam. Kita tidak sanggup hadir lebih awal bagi Tuhan, ya saudara. Ini disadarkan bukan hanya jemaat, tetapi saya terlebih khususnya saya. Sehingga waktu saya tersita oleh hal-hal yang saya inginkan, bahwa itu sebenarnya keinginan yang salah, ya saudara. Sehingga jangan harapkan walaupun kita datang kepada Yesus, ya saudara, tetapi dalam suatu konotasi pikiran kita bercabang, kita datang kepada Yesus, ya saudara, dengan suatu tujuan, Tuhan engkau tahu bahwa kesibukanku ini harus segera menyelesaikan masakan, kalau enggak nanti saya enggak bisa beribadah tepat pada waktunya. Sehingga kita terjebak dalam suatu keinginan yang salah, saudara. Demikian juga dalam hidup kita, misalnya kita terobsesi, kita ingin menjadi seorang pekerja keras, ya saudara, sehingga kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan bahkan dana yang begitu banyak, ya saudara, tanpa disadari sebenarnya kita menghabiskan semuanya itu untuk kesehatan kita, ya saudara. Misalnya ketika kita harus menghabiskan uang kita untuk berobat, ya saudara. Begitu banyak orang menghabiskan bahkan sampai miliaran, menjual rumahnya, menjual kebunnya dan lain sebagainya, hanya untuk supaya mendapatkan kesehatan. Tetapi ketika Tuhan anugerahkan kesehatan, kita telantarkan kesehatan itu demi untuk meraup atau mendapatkan sesuatu yang kita sebut dengan kekayaan, ya saudara. Sehingga kita tidak menjaga kesehatan, kita lupa makan, kita lupa minum, kita lupa untuk menjaga segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yaitu kesehatan, ya saudara. Jadi tolong jemaat jangan salah paham ketika saya sampaikan contoh mengenai sesuatu yang disebut dengan salah ingin, ya saudara. Jadi ketika saya memiliki keinginan, saya harus masakkan jemaat, ya saudara, supaya jemaat juga bisa terhibur, bukan berarti saya inginkan supaya jemaat itu tetap berada di gereja ini, ya saudara, bagaikan ikatan tetapi tersamarkan, enggak saudara. Misalnya saya ikat saudara, ada seorang jemaat, saya enggak sebutkan dari gereja mana, ya saudara, ketika gembalanya ini sudah tidak menyediakan makanan, ya saudara, tidak ada lagi setelah acara ibadah itu makan, maka jemaat itu katakan, saya tidak mau ibadah lagi hari Minggu. Kenapa? Ya karena di rumah tidak ada makanan, saudara. Bagaimana di rumah tidak ada makanan, di gereja tidak ada makanan, ya saudara. Ini kisah nyata, saudara, benar-benar saya sampaikan. Tapi saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang datang beribadah mencari hal yang bukan utama, ya saudara. Tetapi saudara mencari yang utama, yaitu makanan rohani, sehingga saudara boleh dipuaskan, mendapatkan ketenangan jiwa saudara, batinia saudara, dan saudara dituntun oleh Roh Kudusnya. Puji nama Tuhan, saudara.
kita lanjut ya saudara. Sehingga saya selalu menepis anggapan kalau pikiran sesuatu yang mereka lihat hanya sesuatu yang di luar, seolah-olah saya ini memanjakan jemaat saudara, seolah-olah saya ini Pak Yuda kok yang memanjakan jemaat dan lain sebagainya, sehingga kalau jemaat selalu kalau ada acara misalnya jemaat tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Enggak saudara, saya katakan saya selalu mengajak jemaat untuk kita bersama-sama boleh bertumbuh ya saudara. Tetapi apa yang bisa saya lakukan, why not? Kenapa saya harus mengajak-ajak jemaat ya saudara? Tetapi kalau jemaat juga memiliki kerinduan untuk kita benar-benar diberkati oleh Tuhan ya saudara, sehingga ketika saudara tumbuh suatu keinginan Tuhan, kalau saya bisa menolong jemaat tanpa harus diperintah misalnya, ketika setiap hari Minggu pagi sebelum jam 9 saya ambil waktu setengah jam untuk datang ke rumah Tuhan untuk membersihkan ya saudara. Kalau secara manusia itu saudara mengenakkan gembala ya saudara, seolah-olah sudah meringankan beban gembala. Kalau bisa juga bersyukur kalau ada bantuan dari opak yang selalu misalnya inginkan supaya saya lebih fokus terhadap firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang waktu lalu ketika ini evaluasi ya saudara, karena kita sudah melangkah di tahun 2023. Ketika waktu lalu saya berpikir supaya perut jemaat ini tidak keroncongan ya saudara, sehingga saya berusaha untuk menyediakan cookies dan lain sebagainya. Tetapi ketika usul dari opak ini, bagaimana kalau jemaat juga diajak untuk menikmati berkat secara jasmani ini, untuk bersama-sama kita bisa makan bersama dalam perjamuan kasih. Saya akhirnya menyetujui ya saudara. Tetapi kalau seandainya misalnya ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan ya saudara, ini karena apa? Kedekatan kita kepada Tuhan ini saudara, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan ini lain kali kadang bertentangan apa yang menjadi kehendak manusia. Kalau secara manusia kita berpikir, tidak mungkin sesuatu yang salah kalau saya melakukan, misalnya saya mengasihi jemaat ya saudara, saya menyediakan hidangan, bukan hanya hidangan secara rohani tetapi hidangan secara jasmani. Tetapi mungkin itu di mata Tuhan sesuatu yang salah, sehingga suatu ketika saya harus menikmati dan belum selesai, saya harus selesaikan ya saudara, sehingga saya tidak sempat masak. Maka jemaat pun saya percaya tidak akan kecewa misalnya tidak tersedia hidangan misalnya. Saya percaya seperti itu. Saya sangat mengasihi saudara dan saya sangat mempercayai saudara, sehingga saudara bukan berarti saya berhenti untuk menyediakan hidangan masakan bagi saudara, enggak. Tetapi saya tidak inginkan saya salah ingin ya saudara. Inginnya saya ingin menyenangkan hati saudara. Inginnya saya, kalau saya sudah menyenangkan hati saudara, berarti bagian dari kasih saya terhadap Tuhan. Inginnya saya seperti itu. Tetapi ini hanya contoh ya saudara. Ini yang menjadi pengalaman saya di hari ini. Jadi saya minta Joseph baca di Amsal 29 ayat 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Ulangi lagi, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Jika orang
bijak berperkara dengan orang bodoh ya saudara, maka orang bodoh ini akan tertawa ya saudara, menertawakan. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, sekalipun misalnya orang bodoh itu tertawakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara, gereja kecil banyak macam ya saudara, misalnya segala rupa misalnya, gereja kecil lebih baik aku meninggalkan gereja tersebut, sedangkan gereja di sana menyediakan fasilitas yang begitu enak dan wah, misalnya ada sesuatu suguhan pujian dan penyembahannya enak. Di sini para song leadernya enggak begitu menguasai dan lain sebagainya misalnya, sehingga menjadi olok-olokan bagi orang bodoh ya saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketenanganlah yang damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan ya saudara, karena dalam ketenangan itu ya saudara, kita percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan ada keselamatan besar ketika kita datang kepada Tuhan, sehingga pemazmur Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi ketenangan itu lebih baik ya saudara. Dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Kalau bisa dibandingkan segenggam dengan 2 genggam, tetapi itu menunjukkan usaha menjaring angin ya saudara, suatu jeripaya yang sia-sia. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Haleluya. Jadi ketika kita menyadari ya saudara, bahwa ketenangan itu yang lebih berharga daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin, kita berusaha itu baik-baik saja, tidak dilarang saudara. Boleh-boleh saja kita berusaha. Tetapi kalau usaha kita bagaikan usaha menjaring angin ya saudara, sehingga jeripaya kita sia-sia, bagaikan kita menampung di kirbat ya saudara, di kantong yang lubang saudara, sehingga setiap kita isi tercurah semua isi yang ada di dalamnya, sehingga hanya segenggam ketenangan itu menyebabkan kita, menyadarkan kita bahwa lebih baik suatu keinginan yang tidak salah ya saudara, ketika kita datang memutuskan untuk datang kepada Tuhan ya saudara. Ayat 7 Jos, baca Pengkhotbah 4 ayat 7. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara tidak percaya saudara, ada orang datang ke psikiater ketika dia anaknya itu sudah 9 saudara, tetapi semuanya anaknya itu perempuan, tidak ada seorang pun anaknya yang laki-laki, dan menjadi terganggu jiwanya, depresi, stres ya saudara, sehingga dia tidak dapat memanajemen stresor ya saudara. Itu namanya memanajemen stres itu saudara. Apa yang terjadi ya saudara, bahkan mereka mengejar untuk mendapatkan laki-laki, tetapi bagaikan usaha menjaring angin ya saudara. Ini suatu salah ingin ya saudara.
Jadi kalau kita pertama-tama kita serahkan keinginan kita kepada Tuhan, ya saudara, Dialah yang bertindak mengerjakan segala apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya ketika kita tahu kita tidak sanggup untuk mencapai, ya saudara, ada orang yang sudah mendapatkan misalnya dia ingin memiliki jam Rolex yang harganya sekitar 125 juta, ya saudara. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan, justru dia berpikir biasa-biasa saja. Akhirnya dia apa, saudara? Membeli jam yang hanya sekitar 500 ribu dan memiliki nilai kepuasan lebih daripada memakai jam Rolex yang harganya 125. Tetapi untuk menjadi yang biasa-biasa saja, saudara, dari hal yang karena kita menanamkan sesuatu keinginan yang salah, kita berada di dalam suatu kesalahan dalam kita memilih dan menetapkan yang disebut dengan salah ingin, ya saudara, untuk kita mengejar sesuatu yang tidak bisa kita capai, sehingga orang ini menjadi depresi, menjadi sesuatu hal yang kegelisahan yang selalu terjadi, ya saudara, karena menunjukkan bahwa pribadi kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Ayat yang terakhir, coba Joses baca di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan ini sesuatu yang penting, saudara. Jadi ketika kita tahu dekat dengan Tuhan ini menjadikan kita sebagai orang yang benar, ya saudara. Tadinya kita ini adalah pemberontak di hadapan Tuhan, tetapi kita karena anugerah Tuhan yang besar kita dibenarkan, ya saudara. Dan ketika kita menerima kebenaran, maka ada suatu pertumbuhan yang disebut dengan damai sejahtera, ya saudara. Bahkan kebenaran itu mengakibatkan apa, saudara? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara pernah tidak merasakan, walaupun misalnya aku hidup pas-pasan, tetapi saudara merasakan begitu damai, ya saudara. Saudara merasakan ada suatu ketenangan, ketentraman, ya saudara. Damai sejahtera itu seperti tidak bisa diungkapkan, saudara, ya saudara. Jadi ketenangan ini sebagai suatu perasaan, ya saudara, sekaligus menjadi sesuatu hal yang tujuan akibat ketika kita mengerjakan hidup di dalam kebenaran, ya saudara. Ketika saudara tidak tenang, hidup saudara tidak mungkin saudara bisa mengerjakan kebenaran. Saudara selalu merasakan tidak adanya ketenangan dalam hidup saudara. Saudara terus mencari ketenangan itu, ya saudara. Tidak usah jauh-jauh kita untuk mendapatkan ketenangan itu. Hanya dekat Elohim saja aku tenang, saudara. Dan ini benar-benar ayat yang terakhir, Jos, di Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ya saudara, ketika kita sudah menemukan jalan, karena Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan, ya saudara. Jadi maka jangan pernah lari, ya saudara, dari panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan bahwa jalan kita adalah jalan Tuhan, ya saudara. Jalan kita bukan jalan apa yang kita mau, semau gue, ya saudara. Tetapi ada suatu lagu bahwa jalanmu adalah jalanku, ya saudara. Bukan jalan kita yang kita paksakan sebagai jalan Tuhan, ya saudara. Jadi kita ambil sebagai suatu cara
bagaimana kita harus tunjukkan ada harga yang harus kita bayar ya saudara. Jadi itu firman Tuhan yang katakan, ambillah tempatmu di jalan-jalan ya saudara. Kita kembali keluar ke jalan, kita lihat, kita tanyakan jalan-jalan yang membuat kita bisa mendapatkan ketenangan. Ketika kita tersesat, kita lari dari panggilan Tuhan, kita menjauh dari yang seharusnya kita harus dekat kepada Tuhan, kita menjauh dari hadirat Tuhan ya saudara. Maka kita harus menempuh untuk kita dikembalikan kepada jalan-jalan kebenaran itu saudara, supaya kita benar-benar jiwa kita mendapat ketenangan saudara. Apa gunanya kalau kita beribadah di gereja tetapi hanya sekedar untuk kita terus mencari Tuhan tetapi kita tidak pernah menemukan ya saudara. Kita tidak pernah merasakan kesatuan dengan Kristus ya saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan saudara, maka kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Tentu kalau kita jauh, misalnya saya jauh dari Joses, saya berkata terhadap Joses, mungkin Joses lebih fokus dengan apa yang dia kerjakan saudara. Mungkin saya panggil Chris kalau dalam posisi dia jauh di muka sana sekitar 100 meter, mungkin dia hanya melihat ketika saya memanggil-manggil, tetapi dia nggak mengerti apa yang menjadi maksud saya, sehingga ada hal sesuatu yang membuat harga yang harus dibayar ketika di dalam ketidaktaatan kita. Misalnya Chris tahu ketika saya memanggil-manggil ya saudara, tentu dia harus berlari-lari mendekat lagi kepada saya. Itulah cara bagaimana orang ketika dia menjauh dari Tuhan, maka tidak lagi ada hadirat Tuhan ya saudara. Tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan bahwa hubungannya itu terus-menerus tercipta ketika dia dekat dengan Tuhan ya saudara. Sehingga ketika misalnya anak saya dekat dengan saya, dia tidak harus buang-buang energi ya saudara. Seperti misalnya tadi saya contohkan Chris harus buang energi, dia harus berlari-lari mendekati saya ya saudara. Tetapi ketika misalnya ada anak saya yang dekat dengan saya mudah, tolong ambilkan papa ini, tolong kerjakan ini. Jadi membangun hubungan kerjasama ya sebagai suatu teamwork ya saudara, sebagai suatu tim kerja untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa saudara? Ketika anak saya dekat dengan saya, karena dia tahu bahwa saya mengasihi dia, tentu anak saya juga tahu apa yang diperintahkan itu membawa suatu sukacita, bukan suatu kecelakaan. Jadi mengerti ya saudara firman Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi anak saya tahu betul karakter sifat ya saudara. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau hanya merasa dekat-dekatan saudara, hanya merasa dekat-dekatan seperti orang pacaran, oh aku dekat sekali dengan pacar saya, tetapi tidak memahami sampai isi hatinya saudara. Misalnya kita katakan aku dekat loh dengan Presiden Pak Jokowi, aku dekat, bahkan aku ini saudara dengan Pak Jokowi. Yang lain percaya saudara, oh mungkin mengolok-olok saudara. Tetapi berbeda dengan orang yang disebut dengan asisten pribadinya atau yang selalu berada di sekitaran Jokowi ya saudara. Jadi kalau tidak perlu berkata aku ini dekat dengan Tuhan, tidak perlu saudara. Orang lain akan melihat ketika kedekatan kita dengan Tuhan itu sejauh mana ya saudara. Kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama. Kalau orang itu selalu tidak tenang saudara, kelihatan gelisah, selalu kesana kemari, nah itu menunjukkan hubungan tidak dekat dengan Tuhan saudara. Ya saudara,
Coba kalau orang yang disebut gila ya saudara, mengaku sebagai orang yang dekat dengan saudara aja, nggak usah dengan presiden. Saudara marah enggak saudara? Saudara akan menjauh atau berusaha, oh kamu dekat dengan saya ya, mari sini ya saudara. Itu hal-hal yang berakibat ya saudara. Akibat dari kebenaran itu yaitu ketenangan saudara. Jadi ketika sebagai pelaku kebenaran itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang selalu tenang saudara, dapat melakukan segala kehendak Tuhan dengan tenang, tidak takut adanya ancaman ya saudara, tidak takut adanya bahaya. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan besertaku ya saudara. Sebagai ayat yang terakhir dalam Mazmur 23, saya minta saudara membaca semuanya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mulai dari ayat 1 ya saudara. Ini sebagai bukan suatu deklarasi, tetapi juga tak salah kalau pendeklarasian kita sebagai anak domba Elohim, sebagai dombanya Tuhan, bahwa kita jadikan dia sebagai gembala yang baik, karena hubungan kita dekat dengan Tuhan yang begitu akrab seperti yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya ini. Ayat pertama, 2, 3. Kita baca, Tuhan gembalaku yang baik. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sinarilah akan hatiku yang ini, cinta-Mu bersemi di hatiku. Kembali lagi, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu. Kerinduan kita sebagai suatu keinginan kita adalah cinta-Mu. Sinarilah akan hati yang kering ini, agar kasih-Mu bersemi di hatiku.
semua